to Tell Your Story episode 1. Yeay, selamat datang Passengers. Nah, before we continue, kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Halo semuanya, aku Jasmine. Dan aku Naya. Nay, kita kan udah perkenalan nih, tapi kita udah ada rame-ramenya. Ini juga kru belakang layar juga udah mempersiapkan hal-hal sematang mungkin. Kayak udah lengkap banget gak sih, Betul. Mine? Dan itu ada kursi kosong. Yang kosong, iya. Jadi pasti kita gak mungkin dong berdua doang. Apalagi ini cuacanya mendukung banget kan ya. Kita ada di Sabtu pagi yang cerah. Kayak pasti cocok banget dong untuk ada guest star yang keren, biar kita bisa ngobrol bareng dan saling sharing. Betul banget nih. Passengers, tapi tahu nggak sih siapa guest star kita? Pasti Passengers penasaran banget dong. Aduh, siapa? Siapa yo? Oke, langsung aja nggak sih? Langsung aja. Kita bacakan short biodatanya dari Kak Hansa Putri Kirana atau yang biasa dipanggil Kak Hansa. Nah, Kak Hansa ini merupakan salah satu alumni SMA Negeri 81 Jakarta. Dan fun fact-nya, Kak Hansa merupakan bagian dari keluarga Pidas 81, yaitu Pidas 81 V8.0 Insignia. Nah, Kak Hansa ini juga mempunyai bisnis nih, Passengers. Bisnis apa sih? Wah, pastinya bisnisnya keren banget sih, yaitu bisnis desain, Mine. Kayak wow. Dan aku dengar katanya itu bisnis desainnya, kita kan tadi stalking ya? Iya dong, kita pasti mencari bahan dulu gak sih? Betul, kita mencari bahan juga nih Passengers nih. Itu tuh IG-nya ya, Passengers ya, followersnya udah 17.000 followers. Wow, kayak keren banget, pasti udah maju banget. Udah gitu ya Mine, gak cuma bisnis desain doang, dia juga membuka komunitas dan juga program CSR. Lengkap banget dong. Lengkap banget. Lebih lengkapnya lagi, Kak Hansa ini juga membuka akademi desain bagi teman-teman yang ingin mempelajari desain lebih jauh lagi. Ya ampun, aku ini penasaran banget deh. Ini kan katanya tadi Kak Hansa itu tuh udah menjadi yang pembuat desain art studio, terus abis itu juga membuka jasa untuk pengajaran. Daripada kita ngawang-ngawang gitu, mendingan langsung kita ketemu aja gak sih ya kan? Ayo kita panggilkan Kak Hansa Putri Kirana. Oke Kak, terima kasih banyak ya Kak ya sudah menyempatkan diri Kakak untuk menjadi guest star kita di acara Tell Your Story Pidas episode pertama nih. Iya bener banget, apalagi kita udah bolak-balik. Tadi kamu bilang sendiri Kak, kita udah stalking, kita udah bolak-balik cari tahu tentang Kakak. Dan kami tuh impressed banget Kakak, karena Kakak bisa mencapai berbagai macam pencapaian keren dalam usia yang sangat muda Kak. Yap, karena apa ya, banyak yang seumuran Kakak gitu ya Kak masih bingung untuk startup itu tuh bagaimana, untuk memulai bisnis desain itu bagaimana, karena biasanya itu tuh masih terpaku pada apa ya, bukan tidak mau memulai Passengers, tetapi mungkin bingung, takut kali ya, karena kan banyak banget itu risk gitu kan Kak dalam memulai bisnis. Bener. Terus abis itu Kak Hansa kan ini juga aktif berorganisasi, tapi kita ini juga nih Kak Hansa itu juga lagi fokus dengan kuliah ya Kak, ya bener ya? Ya betul. Wow, Kalau boleh tahu Kakak kuliah di mana Kak nih kira-kira? Buat sekarang aku lagi kuliah di Ilmu Komunikasi UI. Masih semester 1, masih santai kok. Oh my god. Tapi keren gak sih di UI kayak iya bener. Iya, kampus impian semua orang banget gak kampus sih? impian aku. Ini kayak walaupun masih semester 1 ya Passengers ya, dimana biasanya tuh banyak yang nganggep semester 1 ya emang katanya santai, jadi kita kayak menikmati aja masa muda dulu. Tetapi Kakak udah mulai membangun art design studio gitu kan, karena nggak semua orang itu bisa mempunyai pengalaman, bahkan mempunyai nasib yang sama kayak Kakak. Jadinya kayak ini nih bener-bener guest star yang kita butuhkan ini. Bener Kakak banget. nih. Terus udah gitu ya, aku sempat ngulik juga Kakak Hansa selama di masa SMA itu aktif dalam berbagai organisasi. Nah kira-kira kebawa nggak sih Kakak kuliah? Ya jujur kebawa banget karena dulu aku mantan budak desain guys. Jadi emang dunia aku tuh waktu SMA dari kelas 10 sampai kelas 12 tuh ya isinya misalnya dulu di Elasco Student Company, aku di VP Marketing yang selalu bikin feeds buat di IG dan kayak banyak banget yang harus aku desain. Terus aku juga kadang ngebantu teman-teman yang lagi bikin proker, aku bikin posternya atau publikasi gitu. Wow,
Inspiring banget gak sih? Inspiring banget ini. Tapi Kak Hansa kayak dari SMP atau emang memulai berorganisasi untuk apa ya, lebih fokus ke publikasi itu dari SMA aja gitu, gitu Kak. Lebih tepatnya kejebak sih waktu SMA. Oh iya, Kejebak ya. Tapi kalau misalkan kayak organisasi-organisasi di luar yang berhubungan dengan desain gitu Kak, kakak aktif juga nggak nih Kak? Kalau buat sekarang, kebetulan aku juga ikut beberapa kepanitiaan yang posisinya tuh lebih ke hubungan masyarakat gitu. Jadi yang aku ngekontak partnership atau kayak buat narasumber gitu. Karena itu lebih sesuai sama jurusan aku. Oh, ini kakak kan katanya tuh apa tentang kontak dengan narasumber, berarti kan kakak lebih kayak ke humas eksternal gitu ya? Iya, ini betul. Kakak kalau misalnya, aku dengar-dengar kita kan tadi ngulik-ngulik dulu nih P-Sangers nih di behind the scene nih. Kak Hansa itu ternyata humas internal malah. Waduh. Aduh gimana nih? Kebetulan guys, dulu aku juga daftar humet sebenarnya. Tapi aku ketolak. Oh, gak apa-apa Kak. Tapi kan buktinya kakak itu punya talent dan membuktikan bahwa hingga titik poin ini kakak dapat membangun art design studio. Sukses banget malah ya. Amin. Alhamdulillah. Ini kalau misalnya akhir-akhir ini kakak emang lagi sibuk apa sih Kak? Kalau akhir-akhir ini paling aku lagi sibuk akademik, terus kayak ngelanjutin desain studio aku, paling kayak terima commission, terus manage sama desainer di bawah aku. Tapi yang paling excitingnya sih, aku baru launching CSR community aku. Jujur aku udah lihat. Iya. Aku sempet lihat. Jadi kayak emang dari lama tuh aku udah pengen banget gitu bikin publikasi, tapi baru kesampaian sekarang. Oh my god. Gitu. Oke. Naya. Apa? Ini kita kayak makin penasaran gak sih Makin penasaran P-Sangers? banget Kan sih. tadi kita udah ngulik-ngulik sedikit nih. Kita udah ngeliat covernya dari Kak Hansa. Ini kita bisa langsung lanjut ke segmen pertanyaan-pertanyaan gak sih? Boleh banget karena udah penasaran banget, apalagi aku yakin para P-Sangers juga lebih penasaran lagi nih tentang Kak Betul Hansa. banget. P-Sangers jangan lupa untuk siapin kertas dan pulpen ataupun alat tulis ya, karena ini harus dicatat, ini ilmu mahal nih. Bener banget. Yuk kita lanjut ke segmen selanjutnya. Wah keren banget ya Kak ya. Ini kita tadi udah ngulik-ngulik sedikit nih. Aku penasaran banget sih sama Kak Hansa. P-Sangers pasti penasaran juga nih. Kalau boleh tahu nih Kak, kakak itu udah dari kapan sih? Bukan kapan ya? Udah berapa lama ya bergelut di bidang desain ini sih Kak? Kalau dibilang berapa lamanya sih, mungkin pertama kali itu waktu aku SMP, tapi jujur desain aku masih jelek banget. Ada masa-masa dimana aku desain pakai PixArt dan itu masa-masa memalukan. Tapi semenjak aku masuk SMA, terus abis itu banyak yang ngewadahin buat orang yang suka desain kayak di Pidas ini sendiri, itu kayak aku mulai dapet apa ya, kayak semacam insight gitu dari orang-orang di sekitar aku yang emang udah lama bisa desain. Jadi jujur pertama kali banget aku desain yang serius itu juga aku diajarin sama teman aku yang satu Pidas. Oh my god, kayak Keren saling banget. mengajari gitu ya Kak ya? Iya. Berarti emang bener-bener Pidas ini wadah dimana kita bisa memulai gitu ya Kak. Ya betul banget. Udah lama banget tapi berarti ya, tadi kakak mention kakak sempat pakai PixArt di SMP. Tapi kalau boleh tahu nih Kak, kira-kira kapan kakak mulai ngerasa kayak wah ini something yang aku enjoy gitu, something that I can grow like even more gitu. Pastinya waktu aku jadi ketupel share waktu itu, kayak aku tuh di kelas sampai kayak masih ngerjain fit, terus habis itu dilanjut lagi waktu aku ngisi student company di bagian marketing, itu kan kayak aku tuh bisa bikin apapun gitu loh buat proker aku. Jadi kayak banyak banget yang harus aku desain. Terus juga seiring waktu aku tuh ngerasa kalau misalnya aku tuh ngerjain desain udah bukan beban lagi, tapi jadi sesuatu yang aku enjoy gitu. Jadi bahkan kayak apa ya, part of me gitu gak sih? Iya, Ada gimana bener nih? Soalnya ya Kak ya dan P-Sangers tahu nih, MC satu kita ini merupakan apa ya bilangnya ya, kalau kata dia nih Budak P-Sangers desain, itu jujur. budak desain Budak desain. kasarnya. Aduh. Jujur pas kakak bilang
kakak ngedesain di kelas itu relatable banget sama aku. Sekarang ini aku gak bisa tanpa ngebawa laptop gitu ke sekolah karena rasanya tuh bakalan ada yang kelewat gitu. Takutnya ntar palingan misalkan kayak udah pulang gitu ya kak, dan aku nggak bawa laptop, aku ngerasa tuh ya ini ada waktu senggang, padahal aku bisa buka desain gitu, bisa ngerjain desain ini gitu, kayak bisa menyelesaikan tugas aku. Makanya sekarang aku hampir tiap hari bawa laptop. Kayak relatable banget sih kak. Tahu nggak sih kak, kalau misalnya ya kita pulang itu biasanya ada di perpus, ada di lapangan, podium, atau bahkan yang kata di pinggir-pinggir kelas ini kan biasanya ada bangku gitu kan ya kak ya. Pasti ada aja anak yang buka laptop terus abis itu mulai ngedesain. Keren banget. Demi apapun aku kayak kanan kiri gitu kan, kayak ya ampun ini udah pulang malah ngerjain desain di sekolah. Tapi kan aku tanyain ya kak ya, ngerjain desain di sekolah gitu kan, terus katanya mereka feel sama vibes-nya dapat aja, nggak apa-apa. Tapi jujur bener banget tau. Kayak aku sendiri ya kalau udah di rumah udah males. Iya kan, kayak dapet vibes-nya tuh pas lagi di sekolah, malah jalan kalau di sekolah tuh. Kayak aneh banget. Justru pas lagi nggak cuma pulang sekolah ya, jujur pas lagi jam pelajaran pun lebih enak kerjain ya dibandingkan pas sudah di rumah. Real, betul. Kalau udah sampai rumah enaknya pengennya meluk kasur nggak sih? Banget. Oke kak, nih kakak kan tadi udah bilang kakak fokus juga kepada art design studio dan lain hal. Mungkin selain itu ya kak ya, kakak ada menggeluti organisasi lain mungkin yang selain desain gitu atau gimana? Kalau misalnya di kampus, kebetulan aku lagi ikut beberapa kepanitiaan dan organisasi. Nah, buat kepanitiaan ini sebenarnya aku juga nggak di divisi publikasi lagi atau di divisi desain, tapi aku lebih fokusnya ngambilnya lebih ke public relations gitu. Kayak aku yang kontak buat partnership, terus kadang waktu itu pernah juga buat kontak narasumber karena lebih sesuai juga sama jurusan aku. Oke. Oh iya, aku mau nanya kak. Untuk di desain itu kan kita perlu menuangkan banyak pemikiran gitu kak. Kira-kira kakak ada nggak sih seseorang yang menginspire kakak, atau mungkin nggak perlu seseorang gitu kali ya kak. Tapi kayak apa sih hal apa gitu yang menginspire kakak untuk terus mendesain gitu? Terus konsisten hingga titik ini gitu loh kak. Sebenarnya jujur orang-orang di sekitar aku, mereka semua suportif banget sama hal aku ngedesain. Even kalau misalnya aku tuh sempet kayak aduh capek banget, kayak udah capek di dunia ini, karena kadang suka ada nih mantan-mantan budak desain yang pengen completely stop doing design. Tapi yang bikin aku terus itu karena itu support dari orang-orang di sekitar aku, apalagi dari dulu. Dari awal banget Artsy itu followersnya masih dikit, mereka semua tuh selalu kayak suka kirim pesan-pesan apresiasi buat aku. Terus kayak aku jadi ngerasa emangnya aku bisa ngasih impact segitunya kak lewat desain-desain aku. Sweet banget ya sih. Sweet banget, jujur karena aku kan tadi kita stalking ya. Kita kan stalking IG-nya, dan untuk color palette-nya itu tuh emang soft gitu. Mungkin Passengers mau tahu nama IG-nya, mungkin belum jelas ya. Nama IG-nya itu adalah Art Design Studio ya kak ya, iniannya ya. Namanya Artsy Design Studio, buat ad-nya Artsy_Suy. Nah, boleh banget langsung dicek out ya si Passengers. Iya betul banget. Jadi sembari nonton video ini tuh kalian bisa nge-stalk gitu, karena kalau ngeliat tuh nuansanya karena memakai color palette yang soft, jadi cenderungnya itu tuh memanjakan mata nggak sih? Cenderung memanjakan mata, jadi seperti itu. Tapi ya kak, tadi bahas tentang inspired person, jujur aku kalau misalkan di luar teman-teman dan orang-orang yang di sekitar aku ya kak, aku suka buka-buka kayak Pinterest, dan kadang suka buka-buka akun lain, dan salah satu akunnya tuh akun kakak. Jadi kayak aku suka liatin, aduh ini bikin feeds gimana ya mau bikinnya, terus kadang suka lihat-lihat, dan salah satunya tuh akun kakak, aku suka lihat, ini lucu banget, bisa jadi inspirasi gitu kak. Aku juga jujur kayak gitu sih, karena pas aku baru banget mulai desain yang serius sampai open commission, aku juga punya kayak semacam senior gitu loh. Kayak ada orang-orang yang aku kenal di sosial media, terus aku sempat konsultasi ke mereka karena mereka kan udah jauh lebih profesional dari aku. Jadi kayak menurut aku belajar dari orang yang lebih berpengalaman tuh penting juga sih. Oh my god kak, tapi kalau misalnya hal lain gitu kak, atau hal lain yang emang bener-bener kayak kakak suka gitu tuh selain desain lah, itu apa gitu loh? Apa ya?
Mungkin aku cukup suka sih kayak sharing-sharing kayak gini. Aku cukup suka buat kayak public speaking, walaupun mungkin pengalaman aku di sini gak sebanyak itu. Memang keren banget ya sih Ini Kak keren Kansa banget ini. sih nih Kayak, Passenger. udah gitu aku juga jadi lebih tahu gitu tentang dunia desain kayak wow. Oke, nah kita lanjut ke segmen selanjutnya yuk.